Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safura Alfia Dayana, NPM 1000102180013. Di sini saya membuat makalah yang berjudul tentang peranan restrukturisasi dalam akad murabahah. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian akad murabahah dan restrukturisasi, kemudian ada penerapan akad murabahah pada perbankan syariah, kemudian ada restrukturisasi pembiayaan murabahah, dan penerapan restrukturisasi dalam akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengertian akad murabahah dan restrukturisasi. Menurut bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab, yakni aribuhu, yang artinya kelebihan. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Definisi tentang murabahah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi, karakteristik jual beli dengan akad murabahah ialah penjual harus memberitahukan tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan secara jelas jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Restrukturisasi adalah penataan kembali atau supaya struktur atau tatanannya baik. Pada dasarnya, rukun dalam akad murabahah adalah rukun muamalah pada umumnya. Di antara rukun transaksi murabahah yaitu adanya pelaku, objek, dan ijab qabul. Sebagian besar sengketa ekonomi syariah dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama yaitu faktor wan prestasi atau lalainya debitur atas kewajibannya untuk membayar. Yang kedua, faktor kurang pahamnya debitur terhadap akad yang telah dibuat, dan yang ketiga, faktor akad seperti cacat atau fasid, dan faktor lain-lain. Restrukturisasi pembiayaan murabahah bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian keringanan, potongan dari total kewajiban pembayaran, dan potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo. Yang kedua, penjualan objek transaksi. Secara prinsip, objek telah menjadi milik nasabah. Objek murabahah dijual kepada atau melalui bank. Dari hasil penjualan, nasabah melunasi utangnya kepada bank. Yang menjadi kewajiban utang nasabah adalah harga jual. Namun, bank dapat memberikan potongan pelunasan. Yang ketiga, perpanjangan jangka waktu. Tidak boleh mengubah harga jual. Yang keempat, konversi akad. Perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad murabahah terlebih dahulu dan membuat akad baru. Dan yang kelima yaitu takwid, biaya-biaya real dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. Menurut PBI, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Nasabah, yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan untuk menunda penyelesaian utang. Namun, jika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan, yakni dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki 3 ciri yang mendasar, yakni prinsip keadilan. Yang kedua yaitu menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka pada pelaksanaan ajaran Al-Quran, yaitu adanya prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.
Yang kedua, prinsip menghindari iktinaz, yaitu menahan uang atau dana serta membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 48 DSN strip MUI _2 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, menyebutkan LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. Yang pertama, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Yang kedua, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real. Dan yang ketiga, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat ditempuh atau mengalami kegagalan, maka selanjutnya baru bisa dilakukan langkah kedua, yakni dengan cara eksekusi jaminan. Jika bank telah melakukan hal tersebut, barulah dapat dikatakan bank menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.